Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bu Yuni. Hari ini kita akan belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 2. Nah, hari ini kita masih belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kamu telah mengetahui ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba, ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Iya, ada 6. Yang pertama ada bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan makan dan minum, dan peka terhadap rangsangan. Jadi makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri. Selanjutnya yaitu makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, manusia berjalan dengan kaki, ikan berenang dengan sirip, dan cicak merayap di dinding. Nah, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yaitu bergerak. Setiap makhluk hidup itu memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Nah, di sini ada cara bergerak hewan. Yang pertama, berjalan dengan kaki. Contohnya yaitu kucing, kambing, sapi. Terbang dengan sayap. Contohnya kupu-kupu, burung, capung, lebah, belalang. Bergerak dengan perut, contohnya ular. Berenang dengan sirip, contohnya ikan, lumba-lumba, dan hiu. Serta meloncat, contohnya yaitu katak dan kanguru. Nah, sekarang tahukah kamu apakah tumbuhan juga bergerak? Iya, tumbuhan itu juga bergerak, sama halnya dengan makhluk hidup lain, yaitu bisa bergerak. Sekarang, bagaimana cara tumbuhan bergerak? Tumbuhan bergerak dengan cara bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Apakah kalian sudah pernah lihat tumbuhan putri malu? Nah, daun putri malu itu akan segera mengantuk jika disentuh. Demikian juga jika saat udara di sekitarnya dingin atau pada malam hari. Nah, untuk selanjutnya yaitu ciri yang kedua yaitu bernafas. Makhluk hidup itu juga dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Nah, di sini ada gambar alat pernafasan ikan dan alat pernafasan manusia. Sekarang, tahukah kamu apakah tumbuhan juga bernafas? Ya, tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan mempunyai alat pernapasan. Alat pernapasan pada tumbuhan disebut juga dengan stomata atau mulut daun. Tumbuhan akan bernapas menghirup karbon dioksida. Nah, untuk selanjutnya makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambahnya ukuran tinggi dan berat. Nah, di sini contohnya hewan ayam, dimulai dari telur sampai ayam dewasa. Pada manusia dari mulai bayi sampai orang dewasa. Dan pada tumbuhan itu dimulai dari biji sampai tanaman dewasa. Nah, selanjutnya yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan melahirkan, dan ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, di sini ada cara perkembang biakan yang berbeda-beda. Nah, perkembang biakan ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu hewan bertelur atau disebut juga dengan ovipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya yaitu ayam, burung, bebek,
ikan, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh gambar ayam bertelur dan burung yang sedang bertelur. Yang kedua yaitu hewan beranak, disebut juga dengan vivipar. Perkembangbiakan dengan cara vivipar adalah melalui proses melahirkan anak dari dalam tubuh induknya. Contoh hewan yang beranak yaitu sapi, kambing, kuda, kerbau, dan lain-lain. Di sini ada contoh gambar sapi dan gambar kambing. Dan yang ketiga yaitu hewan yang bertelur dan beranak. Hewan bertelur dan beranak disebut juga dengan ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar artinya berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Proses bertelur dan melahirkan berlangsung secara berurutan. Contohnya yaitu ular dan kuda laut. Nah, jadi cara perkembangbiakan hewan itu berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya yaitu ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Contohnya manusia jika melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan dengan cepat akan menutup mata. Pada daun putri malu akan menutup daunnya ketika disentuh, serta landak juga akan menutup bulunya ketika disentuh. Untuk selanjutnya, bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup itu diciptakan oleh Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup itu juga karena kekuasaan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama yaitu bintang. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia ya. Perisai memuat simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila. Dan Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kalau Garuda Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia. Sedangkan Pancasila itu apa? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu memiliki arti yaitu 5 dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, di sini ada bunyi-bunyi dari kelima sila Pancasila. Yang pertama lah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini juga ada lambang-lambang dari sila Pancasila. Sekian dari Bu Guru ya anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan tentang cara bersyukur kepada Tuhan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.